Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prandi Aquaris dari kelas 315B jurusan Teknik Komputer Universitas Bina Dharma. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metodologi manajemen proyek IT. Nah, sebelum kita ke metodologi manajemen proyek IT, kita harus mengenal dulu apa sih manajemen proyek IT itu, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita dapat. Baiklah, yang pertama yaitu manajemen proyek IT. Manajemen proyek IT adalah disiplin ilmu yang relatif baru dalam mengelola proyek-proyek IT agar lebih sukses atau selaras dengan tujuan perusahaan. Dengan menggabungkan konsep manajemen proyek tradisional dengan rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi manajemen. Nah, peran IT yang dilebur dalam siklus hidup suatu proyek pada umumnya, yaitu pada siklus hidup mengembangkan perangkat lunak yang dikenal dengan istilah Software Development Life Cycle, disingkat SDLC. Selanjutnya, pada tahun 1995, Studying Group menerbitkan sebuah penelitian yang berhubungan dengan proyek IT di Amerika Serikat. Pada hasil penelitiannya, Studying Group mengemukakan bahwa 31% proyek IT dibatalkan sebelum diselesaikan. Nah, 53% lainnya dinyatakan selesai tetapi melewati dari jadwal yang ditentukan, menghabiskan dana yang sangat besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa 80% lebih proyek IT yang dikerjakan dinyatakan gagal. Kegagalan ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan, sehingga divisi atau departemen IT selalu dianggap sebagai cost center. Oleh sebab itu, kini adanya metodologi penelitian atau metodologi manajemen proyek IT. Jadi, metodologi manajemen proyek IT ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu project initiative atau initiation, yang kedua adalah project planning, yang ketiga adalah project executing, 4 adalah project controlling, dan 5 adalah project closing. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari kelima project ini. Yang pertama adalah project inisiasi. Nah, inisiasi project merupakan tahap yang mengawali sebuah proyek, di mana pada tahap ini diberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi atau project definisi. Tujuannya adalah menentukan tujuan proyek, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, menentukan ruang lingkup seperti jadwal, asumsi, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat project management plan. Yang terakhir adalah menentukan kriteria keberhasilan proyek. Selanjutnya, mekanismenya. Bagaimana sih mekanisme project inisiasi itu? Nah, yang pertama adalah project owner memberi tugas kepada project manager dalam project team. Selanjutnya, project manager dan project team secara bersama-sama membuat project definisi dan disetujui oleh project owner. Selanjutnya, project definisi yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan project management plan. Selanjutnya adalah project planning. Nah, project planning ini biasanya berupa dokumen project atau management plan. Project management plan merupakan deskripsi detail atau definisi proyek yang telah dibuat. Umumnya berisi manajemen atau tujuan atau ruang lingkup proyek, tim manajemen atau waktu pengerjaan, rencana anggaran, quality atau kualitas proyek, resource atau sumber daya proyek, manajemen risiko, manajemen communication atau perencanaan komunikasinya, dan selanjutnya adalah pengadaan, dan yang terakhir adalah integrasi. Project planning ini bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualifikasi, peran atau tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Selanjutnya adalah mengidentifikasi resiko-resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangan untuk sesuatu hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek. Kemudian yang terakhir itu menentukan dan menyetujui proyek yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Contohnya yaitu dalam pembuatan, misalnya kita akan membuat suatu proyek keamanan jaringan komputer menggunakan firewall. Nah, di sini kita harus membuat planning atau rencana terlebih dahulu apa yang harus kita siapkan dan dikerjakan nantinya. Seperti membuat sketsa bagaimana proyek ini bisa terrealisasi baik berupa jadwal, kegiatan, dan lain-lain. Adapun mekanismenya yaitu project manager bersama-sama dengan project team mempelajari kembali project yang akan didefinisikan. Selanjutnya, membuat project manajemen dan berdasarkan project definisi yang telah dibuat.
Yang ketiga itu persetujuan dari project owner bahwa project management plan tersebut akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan project. Selanjutnya yaitu project executing. Project execution adalah pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek dalam project management. Project executing atau execution ini bertujuan untuk merealisasikan perencanaan proyek dalam project management plan. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan kinerja project tim dan mengoptimalkannya serta memanfaatkan sumber daya non personil. Yang selanjutnya itu merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Mekanisme dari project executing atau execution ini yaitu pertama, project manager dan project team membentuk kerja sama tim selama proyek berlangsung, disebut pembentukan team building. Selanjutnya, manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan. Kemudian, membuat laporan pelaksanaan proyek dan mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan. Contoh dari project executing atau execution ini yaitu dalam pembuatan tadi kita akan pembuatan keamanan jaringan menggunakan firewall. Di sini sudah memulai mengerjakan rancangan-rancangan dan tahapan-tahapan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah project controlling. Nah, project controlling ini merupakan pemantauan terhadap kegiatan atau aktivitas-aktivitas suatu proyek sehingga diketahui sudah sesuai dengan yang telah ditentukan pada project management plan atau tidak. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap estimasi dan rencana awal. Jika belum, maka tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Nah, adapun tujuan-tujuan dari project controlling adalah memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Ketiga, mendapatkan masukan untuk memperbarui manajemen plan jika diperlukan. Adapun mekanisme dari project controlling adalah pengendalian terhadap waktu dan kualitas atau membandingkan rencana jadwal, ruang lingkup, dan kualitas terhadap aktual progres. Yang kedua adalah menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini. Selanjutnya, membandingkan dengan rencana anggaran dan menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesai suatu proyek. Apakah masih dari tahap proyek atau sudah melenceng? Itu yang harus diperhitungkan. Selanjutnya, membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek berdasarkan informasi yang diperoleh terhadap control scope, time, quality, dan cost. Jika dari hasil pemantauan dibutuhkan melakukan perubahan rencana, maka lakukanlah replanning atau merubah rencana ulang agar manajemen proyek kita berhasil tepat waktu dan tidak mengeluarkan anggaran yang melebihi dari kapasitas dana kita. Contohnya di sini adalah di mana semua pelaksanaan dari pekerjaan dikontrol atau dipantau agar tetap tetap tepat sasaran, baik itu dari segi waktu, biaya maupun kualitas. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen closing. Nah, manajemen closing atau project closing ini merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Tahap ini akan memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua proyek telah dipenuhi dan sedemikian juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan harus segera dicatat dan tertuang dalam bentuk laporan resmi. Adapun tujuannya itu secara formal mengakhiri proyek dengan pihak yang terlibat dan mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Mekanismenya yaitu pertama, laporan pelaksanaan pekerjaan, dan setelah itu membuat laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan berita acara serah terima pekerjaan. Contoh dari project control closing ini yaitu pada tahapan closing ini, semua proyek dari keamanan jaringan komputer menggunakan firewall sudah diselesaikan dan proyek berhasil 100% dan tinggal membuat laporan pekerjaannya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang metodologi manajemen proyek IT ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.